Horas, selamat datang kembali di kanal kami ya, Bali G Academy, sebuah kanal ya yang sebelumnya untuk programming, tapi untuk sementara ini kita aktifkan untuk membongkar terus rekayasa ini ya yang dilakukan para mafia hukum ya, mafia prekayasa, Christopher Harimandrianto dan Muhammad Nual Azhar ya. Saat itu komandannya adalah Krisnamurti nih ya, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 sampai sekarang belum juga diperiksa oleh Kapolri ya. Padahal Kapolri harusnya bintangnya sudah entah berapa itu. Bintang 4 mungkin. Bintang 3 atau bintang 4 nggak tahu saya bintang-bintang itu ya. Bagi saya masyarakat kecil ya, seharusnya sebagai seorang jenderal penuh Kapolri ya beranilah memeriksa, menerapkan hukum kepada semua orang tanpa pandang bulu ya, jangan karena anak buahnya langsung diam bungkam ya, pengecut itu namanya ya. Saya selalu suarakan kalau Anda nggak berani Anda mundur saja Pak Kapolri, Pak Listio Jenderal Jenderal Listio Sigit Prabowo ya kan, sayang itu uang rakyat itu untuk menggaji orang yang nggak berani ya. Disinilah nyali Anda diuji, bukan ketika menangkap orang yang di luar. Itu gampang sekali itu. Justru nyali Anda ya, integritas Anda diuji ketika memeriksa, menginvestigasi tubuh institusi Anda sendiri. Kan saya sudah ajukan ya 30 bukti ilmiah di Dumas Polri. Sekarang saya tambah 37. Setiap deskripsi sekarang saya buat linknya ya. Dan untuk beberapa video terakhir bahkan saya uji secara numerik dengan program Python ya, dampak dari downscaling rekayasa mereka ini ya. Jadi dengan kebisuan Anda ini Kapolri ya, Anda akan dipersepsikan publik Anda melindungi gitu loh, mendukung penipuan ini, rekayasa ini gitu loh ya. Karena apa? Ya setiap orang akan berpotensi, rakyat kecil terutama kami akan berpotensi untuk direkayasa semacam ini, akan dikriminalisasi. Karena apa ya? Karena mereka lah yang memegang barang bukti digital itu. Secara absolut orang lain nggak bisa menguji, cuma dia. Ya, ya suka-suka dia lah rekayasa ini. Ya, mau mengedit, membuang, menghapus, ya, menambahi, suka-suka dia lah. Kan sudah mumpung ini sudah saya tangkap bahasa 37 bukti ilmiah. Kalau Anda tidak setuju dengan bukti ilmiah saya, ya coba berikan kepada tim Anda atau yang ini, yang independen gitu loh. Itu kan bukti ilmiah gitu loh. Kenapa takut dengan kebenaran ilmiah? Ya, kalau takut dengan kebenaran ilmiah berarti kan penipu. Ya, itu saja sekarang karena tidak ada yang di dunia ini yang bisa melawan matematika. Semua tunduk pada kebenaran matematika. Ya, bahkan institusi Anda sendiri sering mengatakan scientific crime investigation. Di situ ada scientific ya, investigasi kejahatan berdasarkan ilmu ilmiah. Berarti kan tunduk harusnya kepada kebenaran ilmiah ya, bukan pada kebenaran berdasarkan fakta rekayasa gitu loh Pak Kapolri. Kalau Anda diam sekarang ya orang akan berpersepsi ini ya, Anda melindungi penipu ini. Ada apa dengan Anda? Ya, sudah sering ya saya suarakan, tinggal periksa, tangkap, pecah, pidanakan, kalau bisa hukuman mati. Ya, karena tidak ada tempat ya di Republik ini untuk pengkhianat seperti mereka ini gitu loh. Bayangkan ya kepercayaan publik loh Pak Kapolri sekarang yang Anda pertaruhkan. Kan saya bilang ya, laboratorium forensik digital Mabes Polri ya, selama orang ini bekerja ya dan komplotannya itu saya tidak akan terima itu hasilnya, validitasnya. Ya mungkin masyarakat juga akan setuju dengan saya. Karena apa? Ya dia berfungsi bukan ahli forensik yang mempertahankan keutuhan data, tapi mengedit. Ya, kalau mengedit, membuang, menghapus, menambahi,
memperkecil, ya itu sudah edit itu. Keutuhan data yang diuji dengan fungsi hash itu pasti berubah, nanti saya tunjukkan programnya. Ya, program lagi kita tunjukkan untuk mengujinya. Jadi bukan big mouth ya, saya bukan besar mulut ya. Bukti tertulis, bukti numerik, bukti visual itu harus kita ikuti itu dengan secara apa ya, ilmiah gitu loh. Jadi kita tunggu-tunggu ini ya, sampai detik ini pun Dumas belum ada respon ya, belum diproses. Buang aja itu Dumasmu itu, Kapolri ya, buang. Bahkan saya menyerukan kepada Anda, kalau Anda pengecut, mundur aja gitu loh, selesai. Anda kan tidak punya nyali nih, kelihatan ini. Coba memeriksa Krishnamurti aja sama Tito Karnavian nggak berani. Ya. Bagaimana memperjuangkan kebenaran? Anda punya tongkat yang selalu Anda bawa ketika foto atau di mana acara resmi, Anda bawa itu tongkat kepemimpinan. Artinya Anda apa? Pemegang penuh wewenang institusi Polri ya, diharapkan rakyat untuk menggunakan wewenang tongkat itu ya, yang sementara Anda pegang untuk menegakkan kebenaran gitu, bukan untuk melindungi para prekayasa ini. Apa itu definisi tongkat kepemimpinan Anda itu? Masa saya perlu ajari? Ya, tugas-tugas orang Kapolri masa perlu saya ingatkan? Saya cuma seorang dosen. Ya, bagaimana wewenang penuh Anda ini? Masa memeriksa Krishnamurti aja nggak sanggup sih? Nggak punya nyali? Bagaimana dia, kalau dia bilang mengaku dia merasa ditipu? Seorang Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya di Metro Jaya ya, di provinsi bisa ditipu dengan enteng oleh kedua orang ini, itu kan perlu pengakuan, itu kan tidak masuk akal itu gitu loh. Makanya telitilah itu, investigasi keterlibatannya. Ya Anda sebagai insting reserse atau detektif, tak apalah itu dia, Anda kan pasti punya, nggak mungkin itu nggak tahu dia gitu loh. Sekarang diuji, diinvestigasi keterlibatannya sampai di mana gitu loh. Insting Anda kan ada harusnya, mantan baris krim atau apalah gitu ya. Ya kita harus uji pengakuan dia, misalnya dia tidak tahu, benar-benar ditipu gitu loh, biar rakyat lagi percaya lagi. Apalagi ini perkayasanya sudah sangat brutal ini ya, seharusnya tajam semua event kritis, event krusial, ketika Jessica melakukan aktivitas-aktivitas yang dituduhkan ya, sebelum dan sesudah Mirna Salin datang, itu semua dikaburkan. Apakah itu kualitas? Bayangkan ini orang kerja di Mabes Polri loh. Harusnya tempatnya orang berintegritas di sana. Tempatnya orang berkumpulnya orang-orang yang pintar dan integritas, menjaga kepercayaan publik. Bayangkan ini parah sekali ini ya. Dan permintaan saya dan mungkin masyarakat jutaan yang lain ya, yang menonton ini di mana-mana ya, ya meminta juga jaksa-jaksa ini Anda periksa gitu loh. Nggak mungkin mereka nggak tahu. Sehari sebelumnya sudah gladi resik, sudah persiapan sebelum Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto ini 10 Agustus hadir di persidangan. Terutama Hari Wibowo yang paling dominan juga ini sama Sandia Dika, Ardito Muardi, ya, dan lainnya Sugi Carvalho, Wahyu Oktaviandi dan Mailani Wubung. Periksa mereka, keenam mereka itu, tangkap, pecat, ya, pidanakan mereka agar tidak kena getah jaksa-jaksa yang lainnya, Pak Kapolri. Jadi jangan diulangi lagi untuk memanipulasi rekayasa, memanipulasi barang bukti digital, apalagi berupa data digital ya, video, ya, chat messages dan lainnya. Pokoknya dalam bentuk barang digital itu harus dengan sangat hati-hati, apalagi ini dengan sengaja digabur-gaburkan semua, dikerdilkan semua objek, ya, untuk menggiring persepsi hakim. Ya, tahu sendirilah hakim kemampuan
literasi digitalnya bagaimana, apalagi yang tua kan, dia kira apa yang dia lihat nggak mungkin bisa diedit. Apalagi ada itu profesor yang pernah jadi tersangka mengatakan CCTV tidak mungkin bisa diedit, itu kan konyol sekali ya. Profesor hukum tapi di luar apanya ya, kemampuannya untuk menjamin sesuatu ya. Ya, sembarang data digital ya sangat rentan terhadap tampering. Inilah Kapolri. Kami tunggu-tunggu terus ya. Apanya yang Anda pikirkan sekarang? Masih berpikir atau bagaimana ini? Masih ragu? Kalau memang Anda ragu, tidak punya nyali, mundur aja lah. Kan lebih elegan. Saya tidak mampu ini mengusut rekayasa ini. Saya tidak mampu, tidak punya nyali. Udah, selesai. Ya, mungkin ada Jenderal TNI yang bisa untuk menuntaskan ini. Jadi Kapolri atau seorang sipil, ya, yang berani. Gitu loh. Itu aja pesan kami sekali lagi ya, Pak Kapolri ya. Periksa semua ini, usut ya keterlibatan orang ini sama Tito Karnavian. Kapolda Metro Jaya saat itu 2016. Coba lah bayangkan ya. Coba lah Anda bayangkan ya, seorang anak manusia dikorbankan untuk karir mereka semua ini naik. Ini orang ini, Haribowo ini, ya setelah 2016 naik dia ke Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Setelah itu Aspidum, terlagi Jaksa Agung mungkin orang ini, ya bekerja sama dengan perekayasa berarti dia mendukung penipuan dan perekayasa tersebut, ya. Ya berarti dia juga penipu, ya. Harusnya kan ada logika. Kalau dia memang ada integritasnya ya, kejujurannya, ditanyakan aja, ah, ini kabur ini, kita tidak bisa yakin, batalkan apa ini bukti digital ini, kan bisa orang ini harusnya ya. Tapi dengan ambisinya dia ya, dengan masuk TV tiap hari terkenal ya, apalagi dirangkul orang ini di foto itu ya, merasa yakin lah dia, wah nggak bakal ini ketahuan rekayasa ini. Oke lanjut supaya kita karir kita naik ya, meskipun kita permalukan orang-orang ini satu persatu ya, videonya satu persatu. Kemarin sudah Ardito Muardi, sekarang kita gilir lagi nih ya. Haribowo nih sampai 5 sampai 10 video. Nanti kalau belum didengar lagi kita ulangi lagi ya. Sampai ini, sampai mereka malu di institusinya ya dengan rekan-rekan kerjanya gitu. Oke, pemirsa kita akan putarkan ya hasil gladi resik mereka ini ya sehari sebelumnya antara Haribowo ini ya dengan apa ini, siapa ini si Muhammad Nual Azhar ini ya, penipu perekayasa ini ya, Kombes Pol, bayangkan masih digaji rakyat ini orang ini, sama ini orang ini dua. Aduh parah kali ya, terkait dengan kamera 9 yang sudah di downscaling itu ya, ya terkait dengan menuduhkan ya, udah dikaburkan seperti itu, dituduhkan lagi Jessica menggaruk paha sebelah kanan ya. Sudah kabur-kabur begitu akibat perbuatannya ini. Disimpulkan dia lagi nanti. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa menggaruk? Dan dia menunduk, katanya. Coba, perbuatan rekayasanya dia sendiri, dia simpulkan. Ini nah, mereka dua ini. Ya, ya udah latihan lah mereka kan. Sebelum hari sebelumnya ya. Fotonya sudah sering saya tunjukkan tuh dengan ini, Krishnamurti. Udah latihan mereka, ya kan? Sudah latihan mereka ini gladi resik. Besok kotanya ini ya tentang kamera 9 yang menggaruk-garuk itu, menggaruk pahanya sebelah kanan biar yakin Binsar Gultum itu, ya, biar yakin Binsar Gultum itu, ya biar kita bodoh-bodohi mereka. Udah tua-tua juga nggak pahamnya itu, ya. Kalau kita positif thinking ya sama hakim, nah inilah sudah dirangkul nih sama si Krishnamurti ini kan. Sudah dirangkul lah ya. Gini kau nanti Haribowo ya. Ya, kamera 9 nanti kau tanyakan, paha menggaru ya. Setelah itu nanti jari-jari menggaru. Semua sudah dikaburkan orang ini dua ya, di downscaling dari 1080p jadi 960H, 1920 180 piksel menjadi 960 576 ya. Semua sudah kabur mereka taruh. Nah, ini Sandi Andika mendengar, oh ya besok begini ya.
Oke, ini juga dominan ini orang ini ya karena sudah latihan sebelumnya Sandian Dika ini ya. Inilah kumpulan para apa ya rekayasa ini semua ini ya parah ini negara kita ini. Inilah mereka ini diskusi ya. Ya, hasil rekayasanya ini nanti besok kita kayak mananya ini kita bawakan ini supaya yakin ini Hakim Binsar Gultom ini ya dan lain-lainnya. Terutama Binsar Gultom itu karena paling apa dia itu paling semangat untuk memenjarakan Jessica walaupun kabur-kabur kayak gitu terserahlah. Ya, yang penting dibilang ahlinya yang segala macam jabatannya hebat-hebat ini udah yakin lah Binsar Gultom itu ya. Padahal matanya sendiri pun nggak bisa yang lihat apa-apa dengan digiring oleh Muhammad Nuh dan Christopher langsung ditelan bulat-bulat seperti kerbau dicocok hidungnya ya. Hakim kok nggak ada apanya kekritisannya menanyakan itu saya tidak bisa lihat itu benda apapun saya tidak bisa lihat kok bisa anda simpulkan seperti itu ya mata anda ternyata buatan dari apa nyana yang mata Superman-nya kan bisa kok tanyakan gitu Mister Utuh ya sama-samanya kita punya mata ketika dengan defisiagian sok-sok kritis kau kok statementmu kayak gitu ya saya juga bisa lihat tapi ketika sama penipu perekayasa ini nggak ada kekritisanmu sama sekali langsung apa ya kau telannya bulat-bulat penjelasan dari kedua penipu ini ya begitu juga dengan orang ini ya kalau alasannya mereka sekarang saya tidak di saya tidak tahu kalau saya ditipu dengan ini dengan sudah dikabur-kaburkan, dikecilkan frame-nya, dibuat kabur. Kalau alasannya orang ini semua jaksa ini nggak layak ini jadi jaksa, kalau menurut saya. Ya, dipecat aja Pak Jaksa Agung. Ya, intelijensianya nggak ada, membedakan yang tajam dan yang kabur aja pun nggak ada. Bahkan bersandiwara untuk membenarkan yang kabur-kabur itu. Itulah ya di kamera 9 nanti itu menggaruk-garuk itu. Ya, ya. Inilah sebenarnya resolusi sebenarnya ya. 1920 80 frame rate-nya 25 ya laju frame-nya 25 berarti pergerakan itu halus ya karena sistem CCTV-nya bagus di sana ya tajam dan laju frame-nya 25 gambar per detik dan itu berarti dia halus pergerakannya pergerakan tangan kalau 1 detik berarti bisa ditangkap 25 frame ya bisa kita ekstraksi 25 frame itu dalam 1 detik harusnya bisa dianalisa frame demi frame itu pergerakan apapun objek apapun di dalam apa itu video itu. Tapi inilah hasil eh, apa namanya aslinya ukuran framenya. Apa ya perbuatan Christopher ya diperkecil sesuka mereka. Dianggap mereka semua orang bodoh di Indonesia ini ya. Nggak bisa ditangkap bahasa ini lah. Frame rate-nya jadi begini, jadi 96576 ya, frame rate-nya 10. Ini di BAP-nya Muhammad Noor Azhar nih. Kamera 9, 1535 sampai 1659 ini lah. Jadi kecil dibuat ya secara spasial maupun temporal ya. Suka-suka mereka pokoknya. Ya terserah ini negara kami. Kalian mau bisa apa kalian? Ya nggak Kapolri? Kalian bisa apa kalian sebagai rakyat kecil? Kami punya wewenang hukum. Kami yang punya hak untuk memenjarakan orang. Kalian nggak punya hak apa-apa di republik ini. Budaknya kalian. Inilah perbuatan anak buahmu ini. Ya, 1,5 juta piksel per frame dibuang tanpa bertanggung jawab sampai sekarang. Itu masih secara spasial, belum temporal lagi. Entah berapa juta piksel lagi itu. Aduh, parah sekali. Dan di kamera 9 inilah dituduh menggaruk paha Jessica coba. Kabur-kabur seperti itu. Ya, kalau sudah kabur kan ya tinggal kau tambahkan terang gelap ya putih hitam jadilah pergerakan itu ya siapa yang tahu kau yang pegang barang bukti itu kan suka-suka kau lah apa yang kami dapatkan yang saya dapatkan ya cuma BAP identitas dan itu mematikan ya bukti tertulis ya tidak bisa anda sanggah sampai sekarang itu udah perbuatan dan ini didukung sama Haribo ini ya dalam video yang akan kita apa putar ini ya ntar ya saya cari nah inilah video rekayasa kamera 9 ya
Jessica dituduh 17, 23, 24 melakukan penggarukan paha sebelah kanan dan jari jemari ya. Ya, sudah kabur-kabur begitu, ini ambisi kali ini untuk menuduh supaya sisa kopi cyanida di pahanya, di jari jemarinya dengan video rekayasanya, karena udah latihan sebelumnya kan orang ini dengan ini para penipu rekayasa ini. Bayangkan dengan semangatnya orang ini, inilah kualitas jaksa di Indonesia ini. Coba bayangkan, sudah kabur-kabur gitu ambisi kali gitu, ya. Tapi tetap mengaku para jaksa ini, kami tidak menyentuh Pak Hakim, tidak menyentuh sama sekali, tidak merubah sama sekali. Padahal sudah kita buktikan berkali-kali berubah isi dan jumlah folder. Ya. Isi folder berubah, jumlah folder berubah. Mereka kira negara ini milik mereka ya, tanpa aturan beracara. Ya. Tanpa aturan sama sekali. Makanya harus dipecat ini Pak Jaksa Agung. Ya, Pak Kapolri dipidanakan, orang ini nggak layak orang ini jadi jaksa dibayar rakyat. Ya. Hanya untuk menang-menang dengan cara curang kerjasama dengan para penipu rekayasa ini. Ya. Hancur hukum di Indonesia ini. Ya. Makanya bersihkan kalau mau mendapatkan public trust. Oke pemirsa, kita putar nih. Penonton sudah tenang, mari sama-sama kita perhatikan. Hasil kita diskusi sama tim dan juga dalam menganalisis lanjutan, kita dapatkan ini. Jadi posisi terdakwa menggaruk paha sebelah kanan. Menggaruk paha sebelah kanan. Iya. Menggaruk paha sebelah kanan. Inilah semangat sekali kan, menggaruk paha sebelah kanan. Terus nanti sudah latihan mereka kan kemarin, nanti saya tanya lagi ya, kau simpulkan gitu. Bayangkan ini. Bayangkan asisten pidana umum kayak gini kualitasnya. DKI Jakarta. Selain itu kejanggalan menurut saudara, itu apakah kejanggalan? Kalau tidak apa-apa, kenapa harus menggaruk? Dan itu membungkuk. Kalau tidak apa-apa, kenapa harus menggaruk? Dan itu membungkuk, coba. Mana tugasnya dia lah, menginterpretasikan pergerakan objek, coba. Ini kan dia tugasnya mempertahankan integritas data, justru itu dia lakukan sebaliknya ya. Dia lakukan merusak, mereduksi, membuang. Waduh, parah kali orang ini, penipu ini itulah didukung oleh Hari Bowo ini ya. Dan tetap mereka dua ini ya, dan jaksa lainnya tetap dibayar oleh pajak rakyat. Iya. Kalau analisa saudara secara lengkap seperti apa itu? Kalau misalnya itu bukan sesuatu, kalau misalnya tidak ada masalah apapun dan semuanya berjalan dengan baik, tidak akan ada apa-apa untuk ngapain menggaruk. Kecuali kalau memang terdakwa ada yang gatal di sana, penyakit di sana. Nah, yang gatal di sana kan digiringlah Hakim Binsar Gultom, Partai Utapea, dan Kisworo ya. Hasil rekayasanya dia ya ditambah lagi narasi. Kalau tidak apa-apa, kenapa digaruk? Kalau nggak di situ ada gatal dan penyakit. Inilah penipu perekayasa ini ya. Sampai sekarang belum berani mereka muncul ya. Udah dikabur-kaburi. Ya. Dia nggak puas lagi dengan dikabur-kaburkan seperti itu. Ditambahkan lagi narasi. Ya. Rekayasanya dia butuh narasi. Itulah yang menyenangkan otaknya sama telinganya Binsar Gultom. Partai Utapaya dan Hakim Kisworo. Udah pas itu. Berarti ada sisa cyanida di sebelah kanannya. Simpulkan langsung Binsar Gultom. Biar senang Soburoham. Digaruk di sana. Karena itu jelas sekali menggaruk. Saudara bisa analisa tidak itu? Di sekitar gerakan tangan itu ada bercak mungkin? Atau ada beberapa kita noda? coba, cuman Nah, giring lagi. Ya. Saudara bisa analisa tidak itu? Ada bercak tidak di situ? Maksudnya bercak cyanida ya kan? Giring lagi sepuasnya Hari Bowo ya. Ya. Sudah kabur-kabur gitu kau lihat di matamu itu ya. Tetap saja kau lanjutkan ya. Makanya ini orang perlu dipidana penjara seumur hidup orang ini. Kalau bisa hukuman mati karena ya menginjak-injak hukum di Indonesia.
Wah, mudah-mudahan masyarakat setuju pada saya. Kalau bisa jaksa-jaksa ini bukan dipidana seumur hidup. Kalau bisa hukuman mati ini orang. eh ID pixel yang ada di celana kita ambil sampel yang di sebelah kiri, yang di depan atas sebelah kanan. Eh, kita tidak bisa terlalu detail untuk mendapatkan ID color dari masing-masing pixel di sana karena ada distorsi. Kalau kita lihat ada sedikit distorsi. Pas persis yang di Garut ada distorsinya. Masih yang di Garut ada distorsi. Distorsi barbar itu Mama Nuh, penipu. Ya, tiap frame kau buang 1,5 juta piksel. Belum lagi temporalnya dari 25 menjadi 10. Ya, supaya bisa tangannya kau gini-gini kan diedit itu. Ya, harusnya cuma sekali gini kau gini-gini kan. Di pahanya. Ya, dasar lah kau bukan forensik digital, kau video editor amatir ya kau. Kalau dibandingkan yang profesional itu. Aduh, parah sekali orang ini, Bah. Ya, selain tadi bukti tertulis, maka kita butuh juga bukti visual kan. Ketika di laptop 1920 x 80, kalau ukurannya segitu metadatanya maka dia harus memenuhi atau secara spasial ya hampir memenuhi ukuran laptop tersebut ya kalau dibuka oleh semua video decoder atau video player. Tapi ya inilah kita lihat ini. Nih. Hmm. Kamera 9 itulah ukurannya seperempat itu. Baru digeret dia di drag untuk memperbesar. Makanya kabur semua. Itulah Iya. ya. Ketika digeret itu nih, tuh. Inilah ukuran semulanya di dalam metadata itu. Jadi kita pegang bukti tertulis, bukti visual. Ya. Kita akan buktikan lagi secara numerik pakai program Python. Ya, tidak beli, tidak buatan FBI CIA. Sopirnya siapa? Si Muhammad Noah Lazar. Walaupun dia pakai FreeMake yang gratis juga ya. Tapi yang digembar-gemburkan adalah FBI CIA itu ya. Oke, untuk menguji ya, cara menguji ya saya demonstrasikan ya, menguji otentisitas ya, keutuhan, ya, integritas data pada video. Kita mengujinya dengan tiga jenis video yang menjadi masukan ya. Pertama video asli, video yang sudah di downscaling, terus video diedit. Artinya saya tambahkan aja beberapa objek di frame tersebut ya menggunakan CapCut ya. Karena saya tidak terlalu hebat kali ya, paham kali namanya video editor karena saya adalah video analis ya, Bu. Komputasinya. Kalianlah itu yang membuktikan itu ya, apa membuat lebih hebat ya. Jadi kita uji dengan beberapa fungsi hash nanti. Jadi bukan hanya MD5, ada SH1, SH256 dan selanjutnya ada berapa saya uji ya. Saya buatkan programnya. Nah, inilah video asli yang akan kita uji. Nah, ini dia. Dari belakang. Nah, ini kita uji nanti video ini asli yang maksudnya asli tidak tanpa downscaling ya. Terus ini yang di downscaling lebih kecil Dari belakang. ya. Ada 3 video uji, terus video yang sudah saya tambahkan berapa objek. Nah, ini dia objeknya. Dari belakang. Berapa objek ini. Nah, ini ya. Terus, nah ini dia saya tambahkan. Nah, terus ini ya. Iya. Nah, 3 video ini akan kita uji dengan program Python. Ya, kita buktikan bahwa hasil nilai hash dari ketiga video tersebut berbeda menggunakan sejumlah fungsi hash ya kita buktikan. Bentar saya carikan program Python-nya. Nah, ini program Python-nya ya. Nah, cuma berapa baris saja ini ya menggunakan pustaka Haslib ya, library Haslib dari Python. Ya, jadi bisa lebih mudah kita realisasikan dengan cepat. Ya, jadi pendek saja tidak apa ya, tidak perlu panjang-panjang ya. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia. Pertama kita buka dulu video yang ini ya yang tanpa downscaling yang asli ya saya kasih tahu sini. Nah, ini
Oke, setelah itu bisa kita play, kita pause ya. Terus kita calculate hash-nya untuk seluruh video ya, bukan frame demi frame, tapi keseluruhan video. Nah, ini dia nilai hash untuk MD5 ini ya. Dari video atas video ini SH1, SH256 bit, 224 bit, SH384 bit, SH ya 512 bit, Blake dan write MD ya, message digit. Message digit ya, MD itu message digit. SAH itu ini ya, algoritma untuk fungsi hash juga ya. SH1, 256 ya, secure hash algorithm ya, kalau nggak salah itu apanya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 fungsi hash yang kita uji. Nah, inilah nilai hash yang dihasilkan dari setiap algoritma tersebut. Ya, dari kedelapan algoritma tersebut atas masukan video yang belum kita downscaling ya, video asli. Sekarang kita uji ya, ini kita uji, kita buka lagi. Kita uji untuk video yang sudah di downscaling ya. Oke, ini kita bisa play atau pause ya. Terus kita calculate. Nah, inilah dia nilainya ya. Untuk video yang masukkan video yang sudah di apa namanya, yang sudah di downscaling kan nilai hash-nya untuk MD5 berbeda ya, ya. Untuk apa namanya? Untuk SH1 berbeda, untuk SH256 juga berbeda, 224 juga berbeda, dan ini juga write message digits dia 160 bit itu berbeda juga ya, sudah berbeda. Kalian bisa kalau kalian punya kemampuan programming sedikit bisa ya merunning ini, nanti di deskripsi saya sediakan linknya untuk programnya ini ya. Nah, inilah dia. Ini antara video yang tanpa downscaling, ini antar dengan video yang sudah di downscaling. Inilah hash-nya. Artinya apa? Ya rusak. Nilai hash ini menandakan bahwa tidak ada keutuhan data, sudah hancur ya. Ini lagi secara numerik kita buktikan dengan program antara video yang belum di downscaling dengan downscaling nilai hash-nya berubah. Artinya apa? Ya sudah ambruk keutuhan data itu hilang ya. Karena sudah kita buktikan nggak usah downscaling video, 1 bit saja di image ya, atau di 1 frame berbeda, apalagi ini video ya. Oke, selanjutnya akan kita uji dengan video yang kita edit tadi objek-objek itu ya. Tambahkan objek-objek itu ya. Nah, itu ya, tambahkan berapa objek, terus kita calculate hash-nya. Nah, inilah berbeda kan dengan yang tanpa objek ini yang asli dengan ini. Untuk MD5, SH1 berbeda semua. Padahal cuma menambahkan beberapa objek saja di sejumlah frame ya. Itu berbeda. Inilah integritas data yang perlu diuji dengan hash ya, apalagi dengan yang ini ya, video yang di downscaling itu semua berbeda nilai hash-nya. Itulah ya, membuktikan sekali lagi ya, nggak usah objek kita tambahkan di downscaling ya, keutuhan data yang rusak. Barang bukti digital itu rusak dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar ya. Perusakan alat bukti secara nyata, brutal, barbar dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Dan hal itu didukung oleh para jaksa apa ini ya, pendukung rekayasa ya. Jangan lagi kita percaya bahwa mereka tidak tahu ya, tidak mengetahui. Kalau kau tidak mengetahui, mundur kalian sekarang, berarti bego kalian sekarang semua. Gampang ditipu-tipu, dibodoh-bodohi. Ya, padahal tanpa keilmuan apapun tentang image dan video processing, ya, sebenarnya mata kalian pun udah bisa melihat itu. Tapi kalian nggak mau tahu, ya. Mending kalian naik pangkat, menang, ya, daripada mencari kebenaran. Itulah kualitas kalian. Ardhito Muardi, Haribowo, Sandi Handika, Sugi Karpalo, Wahyu Oktaviandi, dan
Mailani Wubung ya, para jaksa-jaksa bobrok ya mau menang-menangan dengan bukti rekayasa. Karena apa? Sudah di backup sama orang ini, Krisnamurti ya, H-1, udah diberikan jaminan ya. Mungkin ini juga punya bos lain yang menjamin. Udah rekayasa aja lah, gitu ya kan. Tayangkan, nggak ada juga yang berani. Tenang aja, kita pemilik republik ini. Ya. Gitulah menurut otaknya orang ini. Para perekayasa penipu sampai sekarang entah di mana orang ini nggak muncul sama para jaksa tersebut ya. Oke pemirsa ya sampai di sini dulu ya. Bali G Academy ya sebisa mungkin saya tambahkan bukti numerik dengan programming ya. Bukti visual ada ya dengan metadata yang diputar ya. Ya metadata yang dibaca oleh video decoder ya. Ada bukti tertulis BAP dan kita tambahkan ya kalau saya sempat saya tambahkan bukti numerik dengan program pemrograman komputer ya bahasa pemrograman Python ya. Oke sekian dulu dari kami Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas